Shalom, salam damai sejahtera buat Anda semua. Dimanapun berada, kiranya Tuhan melimpahkan damai sejahteranya atas kita semuanya. Pada saat kali ini saya akan membawakan sebuah renungan tentang metanoia. Sebelumnya, jika berkenan mohon subscribe, like, maupun share video ini. Untuk melengkapi renungan kali ini, saya ambilkan sebuah ayat Alkitab dari Roma 12 ayat 2 yang demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada beberapa harapan lewat renungan kali ini, yaitu supaya kita mensyukuri pembaharuan oleh Allah, pembaharuan dari Allah. Senantiasa kita mau melakukan pertobatan-pertobatan, dan juga kita menerima pembaharuan dari manapun, dari sesama kita, sehingga iman kita, keimanan kita, kekristenan kita semakin dilengkapi. Memahami arti metanoia. Apa itu metanoia? Kita akan lihat pada penjelasan berikut, serta pada ujungnya, pada akhirnya kita tentu harus mau jadi pembaharu, memperbaharui lingkungan kita, memperbaharui sesama kita, memperbaharui lingkungan sosial kita. Saya coba tampilkan dua buah gambar seperti berikut ini. Saya menyebutkannya sebagai persepsi. Ada dua buah gambar, sebelah kiri gambar A, sebelah kanan gambar B. Gambar ini saya pernah dapatkan dalam sebuah ruang filsafat, pembelajaran filsafat. Ya, ketika si dosen menagih informasi, menagih pendapat ya dari kami, saya sendiri merasa terkecoh. Gambar A saya hanya sebutkan sebagai dua wajah yang saling berhadapan. Ternyata setelah dikonfirmasi pada sisi warna hitam ini, ternyata penampakannya adalah gambar cawan. Pada gambar B saya bahasakan sebagai gambar wanita tua atau nenek. Ternyata bisa juga disebutkan sebagai gadis pada sisi sini, atau wanita muda. Nah, kemudian pada suatu kesempatan lain, saya gunakan bahan ini untuk eksperimen menguji cara berpikir daripada audiens atau peserta didik pada saat itu. Rata-rata memberikan pendapat seperti saya sebelumnya belajar. Maksudnya apa dan apa kaitannya dengan renungan ini? Pikiran kita menentukan pembaharuan yang akan terjadi. Pikiran kita menjadi kunci untuk pertobatan. Pada awal renungan ini tadi telah dibacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Bunyinya kalimat perintah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata pertobatan dalam kamus teologi menggunakan metanoia. Memang dalam ayat ini secara eksplisit tidak menggunakan kata metanoia, tetapi akar katanya bisa ditelusuri, yaitu kata naon dan nose. Demikian pelafalannya. Kata inilah yang membentuk metanoia. Naon, nose yang artinya akal budi, berpikiran sehat, sehingga dalam metanoia menjadi perubahan, pembaruan akal budi, dan diterjemahkan kemudian sebagai pertobatan. Pertobatan itu adalah pembaruan budi. Metanoia itu menyangkut pikiran. Jadi jika kita ingin bertobat, maka yang terutama kita harus perbaiki adalah pikiran kita. Yang harus kita perbaiki adalah cara berpikir kita. Yang kita harus bereskan adalah pemikiran kita. Gambar berikut ini menampilkan sebuah gambar bagaimana gelombang cahaya, gelombang suara yang masuk melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui penciuman kita, dan diterima oleh otak kita. Otak kita memproses data tersebut, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah perilaku. Informasi yang datang bisa baik dan buruk. Informasi yang kita dengar bisa positif, bisa negatif. Tapi di pikiran kita yang memutuskan akan diterjemahkan baik atau buruk dalam perilaku kita. Betapa hebat firman Tuhan. Luar biasa. Perintah Tuhan supaya kita melakukan pertobatan, pembaharuan budi, dan sikap kita itu menyangkut pemikiran. Ada saya temukan sebuah artikel yang saya kutip di sini yang menyatakan seperti berikut. Medan peperangan terbesar ada di pikiran. Pikiran itu kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan. Pikiran kita seperti tanah. Tanah tidak pernah peduli jenis tanaman yang hendak kita tanam.
Jika kita menabur benih jagung, maka tanah akan meresponnya lalu menumbuhkannya. Apapun kita tanamkan dalam pikiran, entah itu hal-hal yang baik atau buruk, pikiran kita akan segera menerima, merespon, dan menumbuhkannya. Sadar atau tidak, seringkali kita memperkatakan hal-hal buruk tentang diri kita sendiri. Misalnya, hidupku penuh masalah, aku tidak akan berhasil, sakitku tidak akan sembuh, keluargaku hancur berantakan, aku bodoh, miskin, masa depanku suram, dan sebagainya. Hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Jadi, sebagai kesimpulan buat kita, bahwa metanoia itu adalah pertobatan. Pertobatan itu adalah pembaruan budi, dan pembaruan budi itu menyangkut pikiran. Mari bereskan pikiran kita. Mari yang negatif dan positif kita kelola menjadi hal yang baik dalam perilaku kita, supaya kita seturut dengan firman Tuhan. Untuk menutup renungan ini saya sampaikan quote seperti berikut. Menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Demikian dari saya. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.